Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Saiful Bari. Oke, kali ini saya akan memberikan ulasan untuk sebuah coffee grinder made in Italy, yaitu Eureka Atom Specialty 65. Ini dia grindernya. Ini merupakan espresso grinder, mesin penggiling kopi untuk espresso. Mari kita lihat untuk outlooknya ya. Warna yang ditawarkan oleh grinder ini yang ada di table saya saat ini adalah putih, memberikan kesan elegan dan mewah. Untuk ukuran, menurut saya ini pas dan proporsional untuk sebuah coffee bar. Nah, dari bagian atas ini ada tutup hopper, oke, dan inilah hoppernya. Kapasitasnya 1,2 kg, jadi lumayan besar ya teman-teman. Oke, kita ke bawah lagi. Ini adalah bin stopper ya, untuk dibuka atau ditutup sesuai keperluan. Lalu kemudian ini micrometric adjustment untuk ya mengatur kekasaran dan kehalusan partikel kopi yang kita giling nantinya. Ya teman-teman, jadi ini sangat mudah digeser-geser sesuai keperluan saat kalibrasi maupun dialing. Nah di sini ini ada LCD display, ada kontrolnya di sini. Dan untuk on off-nya di bagian sini ya, saya hidupkan. Oke, seperti itu. Langsung muncul ya logo Eureka ya 1920 ya. Nah, di sini kita bisa melakukan kontrol ya ketika menggiling ya, terutama untuk single dan double dose, termasuk juga ada pilihan infinity atau manualnya. Cara settingnya, pengaturannya sangat mudah, nanti akan saya tunjukkan ya untuk teman-teman semuanya. Oke. Turun ke bagian bawah ya. Ini ada semacam portafilter holder. Jadi saat nanti kita grinding and dosing, ya portafilter kita letakkan sini dan ditekan. Itu aja, ya teman-teman. Oke, itu untuk outlooknya. Nah, ketika teman-teman membeli coffee grinder ini, ya tentu saja dapat satu unit grindernya. Lalu kemudian ada manual booknya kayak gini. Nah, di dalamnya ini ada informasi berkaitan dengan spesifikasi produk, ya kan? Cara menghidupkan, menggunakan, merawat dan memaksimalkannya. Jadi tolong dibaca ketika teman-teman ya membeli coffee grinder Eureka Atom 65 ini. Oke. Nah, di sini dijelaskan untuk RPM dari grinder ini adalah 1650 ya. Dan wattnya kecil, 350 watt saja. Jadi hemat listrik. Oke. Terus grinder ini mampu produksi kopi dengan cepat ya, produktivitasnya itu cepat ya, sekitar 2,7 sampai 3,7 gram per second ya kan. Nah, untuk burnya sendiri grinder ini menggunakan 65 ya mm flat bur dengan material hardened steel. Oke. Lalu kemudian ya grinder ini juga dilengkapi dengan silent technology, jadi nggak berisik ya teman-teman. Terus anti vibrasi juga ya, nggak bergetar dengan getaran yang berlebihan. Nah, untuk retensinya ini sangat minim sekali. Jadi grinder ini ya mengkampanyekan extremely low retention. Jadi ada tapi sangat minim ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Lalu kemudian ya untuk yang lain-lain nanti akan saya tunjukkan kepada teman-teman, terutama saat melakukan penyetingan ya single dose dan double dose berikut infinity-nya ya, seperti itu ya.
Oke, teman-teman. Sekarang saya akan lanjut untuk berbagi tutorial bagaimana cara setting yang mudah ya untuk single dan double dose menggunakan coffee grinder Eureka Atom Specialty 65. Oke, ini LCD display. Disinilah kita bisa melakukan kontrol pengaturan baik untuk double dose maupun single dose. Jadi saat pertama kali grinder dihidupkan ya, on off-nya ada di sini, langsung kita dikasih tampilan seperti ini. Ya, kalau untuk yang double dose ya, tinggal kita tekan simbol cangkir 2. Untuk single dose yang cangkir 1. Lalu yang ini untuk versi Infinity ya, untuk manualnya ya teman-teman. Kayak gini ya. Oke teman-teman, grinder ini sebenarnya sangat mudah ya kita kulik ya kan, kita gunakan juga. Misalnya saat kita mau melakukan pengaturan untuk single dose, di sini ada informasi ini waktu. Jadi seberapa lama kita grinding ya, ini 3,85 second. Lalu kemudian yang di sini ini ada informasi seberapa banyak kita sudah melakukan penggilingan kopi untuk yang single ya. Jadi ini seperti record and reportnya. Oke teman-teman, ini sangat mudah, easy to use. Nah kalau mau ditambah waktunya tinggal tekan ya yang simbol plus seperti ini. Kalau mau dikurangi ya yang minus. Sesuai keperluan, kebutuhan saat kalibrasi ya maupun dial in di pagi hari. Misalnya sebelum cafe ya, coffee shop buka. Nah hal yang sama ya kalau kita ingin melakukan pengaturan yang double ya sama. Nambah yang ini yang ngurangin. Oke. Misalnya tuh ya sama, mudah banget ya. Sementara yang ini adalah untuk yang manualnya ya teman-teman. Oke, kita kembali ke yang single dose. Oke, ketika misalnya kita sudah menentukan waktu ya penyetingan single dose contoh dan kita ingin grinding ya gampang banget. Pakai portafilter, letakin di holder yang di sini, lalu tekan. Nanti dia akan berhenti sendiri sesuai target waktu yang sudah kita setting. Nah, tuh berhenti sendiri ya. Oke, yang double sama letakin di sini. Ini belum ada kopi ya. Sekalian dengerin bunyinya, silent technology ya, nggak berisik ya, anti vibrasi juga ya. Oke, tuh silent banget ya. Mau berhenti tengah jalan dijeda bisa ya. Ini berjeda. Lanjut lagi. Tuh. Misalnya mau berhenti, mau kembali ke asal, gampang. Kalau teman-teman ada di double, tinggal ditekan yang single. Perhatikan di situ. Nah, balik ke asal ya, teman-teman. Kayak gitu, mudah banget. Nah, bagaimana dengan misalnya yang manualnya? Kalau mau pakai manual, ya, beralih ke manual dulu. Nah, ini ada dua pilihan. Bisa dengan menggunakan porta ya, ditekan dan ditahan seperti ini. Tekan, ditahan. Ya. Kalau dilepas dia akan berhenti. Oke. Atau ya, tinggal kita tekan yang manual ini ya, tombol manualnya. Oke. Nggak perlu ditahan. Nah, tekan. Nah, kayak gitu. Kalau mau berhenti, tekan lagi. Sangat mudah sekali. Easy to use. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, sip. Nah, setelah ini saya akan lanjutkan gitu ya untuk langsung grinding kopi. Ya, dosing kita akan cek bagaimana dengan kecepatannya, ya, performanya, kinerjanya, uniformity-nya, konsistensinya, retensinya, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, jangan kemana-mana, kita akan lanjut setelah ini. Oke, tutup teman-teman. Sekarang saya akan lakukan grinding and dosing ya. Saya pakai single dose aja dulu. Nah, asik ya tuh, ada lampunya ya, tuh, yang langsung mengarah ke sini, tuh hasilnya, cakep ya. Kita letakin dulu sini. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, teman-teman, tuh, nih, bagus hasilnya. Ya, oke. Mari kita cek keseragaman ya. Partikel kopinya. Oke. Pertama, tidak ada clumping ya. Jadi tidak menggumpal, itu bagus. Terus ketika ditekan seperti ini, ya teksturnya langsung kayak gini kurang lebihnya. Oke.
Dan berikutnya ketika kita pegang-pegang ya, usahakan di banyak bagian kayak gini, dibandingkan bagaimana uniformity-nya, keseragamannya. Ini seragam. Nah, kita coba dengan yang ini. Oke, bandingkan langsung. Oke, ini dua-duanya cenderung seragam ya, hasil gilingannya konsisten seragam. Terus saran saya untuk espresso grind size itu ya, ketika kita tekstur seperti ini, itu berasa seperti tepung ke garam dapur ya teman-teman ya. Tidak clumping ya, itu tandanya kalau clumping terlalu halus ya, dan tidak ambiar, kalau ambiar terlalu kasar. Nah, ini hasil gilingannya menurut saya ini seragam. Oke, kelihatan juga ya, tuh ya. Tuh. Oke, sip. Dan nggak panas, dipegang tuh nggak panas. Ada mesin giling kopi ya, grinder gitu, hasilnya tuh panas gitu ya, itu nggak bagus. Oke, sekarang saya akan lanjut ya untuk yang double. Rubah dulu ke double. Kalau teman-teman mau pakai yang manual bisa juga ya di sini ya. Nah, ini double ya. Oke, ini saya nolin untuk portanya ya, tuh. Tapi sebelum itu saya bersihin dulu portanya. Ya, sampai bersih ya. Oke. 0 ya, tuh. Supaya kita tahu kira-kira berapa ya hasil gramasi kopi. Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak tuh? Tuh, lihatin dulu. 7,6 tuh. Ya. 7,6, dan untuk grind size-nya di sini nih, kekasaran dan kehalusannya ini saya pakai di ya angka 2 kurang lebihnya ya. Kopinya dari Brewpur ya. Oke. Double 7,6 second ya. Bismillah. Nah, ini sambil di tap-tap juga boleh ya teman-teman ya. Sambil distribusi manual aja, nggak apa-apa. Kira-kira dapat berapa? Yuk ke sini. Berapa tuh hasilnya? Wah, 20 pas. Hoki banget ya. 20 dalam waktu 7,6 second. Jadi ini produktivitasnya cepat ya, tergolong cepat. Terus hasilnya tuh nggak ada clumping ya, kelihatan kan tuh bagus. Ini nggak diapa-apain nih, maksudnya nggak pakai WDT ya, belum ya. Nah, ini nggak usah pakai WDT kalau begini nih ya. Oke, langsung saya pakai distribution tool yang ini aja. Tuh, belum ditemping udah begini nih. Nah, sekarang kita akan tamping, gentle tamping ya. Oke, tuh tekan. Selesai, angkat. Kalau mau dipoles, poles. Tuh, nih hasilnya. Cakep kan? Ya, cakep. Jadi grinder ini bisa kita gunakan untuk membuat espresso yang ideal, yang proper. Sip, langsung yuk kita akan ekstrak kopinya. Oke teman-teman, sekarang sedang brew espresso ya, ekstraksi kopi. Tadi digiling menggunakan Eureka Atom ya, specialty 65. Oke teman-teman. Oke, ini hasilnya tadi kelihatan ya, flownya nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, bagus tuh, kremanya juga cakep ya. Saya letakkan di sini. Oke, saya ambil biasa, duduk ya, biasain kalau minum duduk ya. Oke, sendok. Sebelum kita minum diaduk, nih liatin sini. Ini saya aduk-aduk tuh berkali-kali nih ya, sebenarnya 3 kali cukup ya, tapi ini menunjukkan tuh kremanya nggak pecah, diaduk-aduk nggak pecah ya tuh. Oke tuh, cakep. Jadi kalau untuk visual nih ya, kremanya, flownya good. Sekarang bismillah, ngopi. Asik lagi ya. Ya, bagus ya, rasanya sinergis, asam manis pahitnya ya, berat juga di mulut, masih lembut ya kan. Lalu kemudian jangan lupa nih ya, long, pleasant, clean aftertaste kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ternyata grinder ini setelah kita pakai ya, sangat ya baik kalau ada di coffee bar kita ya. Ini adalah Eureka Atom Specialty 65.
65 mm flat bore ya, menggunakan hardened steel, tapi bisa diganti ya. Untuk burnya ini sebenarnya bisa diganti gitu. Di Eureka sendiri menyediakan, mau ganti ke titanium bisa, kayak gitu ya teman-teman. Oke. Nah, kalau tertarik ingin memiliki grinder ini, langsung cek aja deskripsi video ini karena di dalamnya ada link pembeliannya ya di EDM Shop Jakarta. Saat video ini dibuat harganya sekitar 14 jutaan. Oke, tapi nanti harga update aslinya gitu ya, dicek aja melalui link yang di deskripsi video ini. Karena biasanya nih EDM Shop Jakarta itu mengadakan promo-promo. Siapa tahu pas teman-teman mau beli, mau order gitu ya, itu ada promo yang sedang berlangsung. Jadi lebih hemat lagi. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi grinder 65 mm flat bore, lalu kemudian silent technology gitu ya, nggak berisik, nggak bising. Anti vibrasi juga, wattnya kecil ya, hemat listrik 350 watt, terus produktivitasnya juga cepet ya, 2,7 sampai 3,7 gram per second ya kan. Micrometricnya juga mudah banget diatur, digeser-geser gitu ya, presisi, nggak geser sendiri gitu ya. Hasilnya uniform ya, seragam ya, konsisten, cepet, retensinya sangat kecil kayak gitu ya teman-teman. Oke. Terus kopernya juga lumayan ini untuk di coffee bar 1,2 kilo gitu loh. Nah, ini adalah produk Eureka made in Italy. Seperti biasa, Eureka itu sangat perhatian terhadap attention to detail. Bukan hanya desain tampak luarnya, tapi ke material-material yang digunakan di dalamnya ya. Ini juga ada garansinya dari EDM Shop Jakarta. Jadi nggak perlu khawatir berkaitan dengan untuk purna jualnya kayak gitu teman-teman. Karena kenapa? Percuma juga ya kita punya grinder yang ya anggaplah murah gitu, tapi kalau misalnya nggak bisa dipakai lama, after sales-nya juga kurang bagus, nah itu menurut saya ya percuma gitu loh. Nah jadi kembali ke teman-teman ya, kalau budgetnya ada, ini bisa menjadi ya grinder pilihan yang baik untuk teman-teman di coffee shopnya gitu. Kalau mau dibawa ke rumah juga nggak apa-apa ya, di coffee shop, di cafe aja bagus, apalagi di rumah gitu loh ya. Jadi kita ngopi sultan di rumah masing-masing. Kayak gitu. Oke. Nah ini kalau untuk mesinnya ini dari Beleza, dari EDM Shop Jakarta, juga pernah direview di channel ini. Silahkan untuk yang belum nonton, ditonton terlebih dahulu. Oke. Sip, saya kira demikian ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Sekali lagi terima kasih.